Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar seluruh siswa sekalian? Sehat-sehat ya? Alhamdulillah. Mudah-mudahan kalian tetap sehat dan tetap semangat. Anak-anak semuanya, kita ketemu lagi hari ini untuk pelajaran matematika. Ya, ingat bahwa kita sudah mau akhir semester ya. Kalian harus tetap rajin belajar, walaupun belajar dari jarak jauh, kalian bisa baca-baca buku. Mari sebelum kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu. Al-Fatihah. Amin. Anak-anak, kita akan memulai bab yang baru, yaitu bab yang ketiga. Tentang apa? Hari ini kita akan mempelajari tentang transformasi. Coba lihat gambar layar belakang Bapak. Ya. Ada kaitannya dengan transformasi. Ini layar belakang. Ya. Transformasi itu apa? Transformasi itu adalah perpindahan atau memindahkan atau apa artinya bergerak ya, perpindahan. Intinya memindahkan. Kalau bangun datar berarti kita pindahkan. Tapi cara memindahkannya adalah mengikuti aturan. Ada 4 yang akan kita bahas tentang transformasi. Nanti kita percepat ya, karena waktunya cuma sedikit. Jika kurang, silakan kalian banyak membaca di RKS juga boleh ya. Yang pertama nanti adalah tentang refleksi. Refleksi itu apa? Adalah pencerminan. Yang kedua adalah rotasi. Apa itu rotasi? Perputaran. Yang ketiga adalah dilatasi. Dilatasi itu adalah apa? Memperbesar atau memperkecil. Kemudian yang terakhir adalah translasi. Ya, itu masalah urutan nanti bisa kita ini kan ya. Translasi itu apa? Translasi itu adalah pergeseran ya. Itu yang akan kita bahas. Yuk sama-sama kita bahas, kita perhatikan yang sebelah. Refleksi ya. Refleksi. Apa itu refleksi? Refleksi itu adalah pencerminan. Pencerminan. Ya. Refleksi itu adalah pencerminan. Jadi nanti benda-benda akan kita cerminkan. Tapi untuk mencerminkan benda, yang kita cerminkan adalah mulai dari titik. Ya. Dari titik-titiknya. Nah, untuk pencerminan kita langsung saja, yaitu pada pencerminan pada koordinat ya. Pencerminan pada koordinat. Pencerminan pada koordinat itu yang pertama adalah pencerminan terhadap pusat koordinat ya. Atau refleksi pada pusat koordinat. Pusat koordinatnya itu apa? Pusat koordinat itu adalah titik 0 dan 0. Ya. Yang kedua adalah pencerminan terhadap sumbu X. Ya. Yang kedua itu refleksi terhadap sumbu X. Ya. Yang ketiga, refleksi terhadap sumbu Y. Ya. Yang keempat, yaitu refleksi terhadap garis
X sama dengan H. Yang kelima, refleksi terhadap garis Y sama dengan H. Jadi sama ini. Kemudian yang ke-6, refleksi terhadap garis Y sama dengan X, ya. Yang ke-7, refleksi terhadap garis Y sama dengan min X. Dan yang ke-8, refleksi terhadap titik, ya, terhadap titik A dan B, ya, titik A dan B. Nah, itu refleksi yang harus kalian ketahui, yang harus kalian pelajari, ya. Kita mulai dari yang pertama tadi adalah refleksi terhadap titik pusat atau terhadap pusat koordinat 0 dan 0, ya. Refleksi terhadap pusat koordinat, ya, 0 dan 0, ya. Refleksi terhadap pusat koordinat 0 dan 0 itu dapat dibuat persamaannya atau rumusnya, ya. Jika titik P itu terletak pada koordinat X dan Y, maka, ya, maka bayangannya dilambangkan dengan P aksen, ya. Nah, P aksennya ada di mana? P aksennya ada di min X dan min Y. Contoh, ya. Misalnya, contoh titik A 3 dan 5 direfleksikan terhadap pusat koordinat, terhadap pusat koordinat 0 dan 0. Tentukan bayangan titik A, ya. Nah, jawabannya di sini, ya. Jawabannya tadi titik A-nya itu ada di 3 dan 5. Ingat, ini adalah bendanya, ya. Ini bendanya. Ya, bendanya. Nah, rumusnya tadi kalau ada P adalah X dan Y, direfleksikan terhadap 0 dan 0, ya, maka hasilnya bayangannya P aksen adalah min X dan min
Y. Berarti sehingga A itu adalah 3 dan 5 direfleksikan terhadap 0 dan 0, maka hasilnya adalah A aksen, bayangannya adalah min 3 dan min 5. Nah, jadi bayangan titik A adalah ya A aksen min 3 dan min 5. Gampang ya? Oke, paham? Alhamdulillah. Nah, misalnya gini. Kalau kita gambarkan pada koordinat kartesius ya. Misalnya ini ada koordinat. Ada sumbu X dan Y. Nah, ini sumbu X, ini sumbu Y, ini 0, misalnya ini 1, ini 2, ini 3, ini 4, ini 5, kemudian ini 1, 2, 3, 4, 5. Ya, misalnya di sini min 1, min 2, min 3, min 4, min 5. Ini juga min 1, min 2, ini min 3, ini min 4, ini min 5. Nah, titik A-nya tadi berapa? Titik A-nya tadi 3 dan 5 ya. Ini 3, 3-nya di sini. Ya, 3, 5-nya di sini. Nah, kalau kita tarik garis kira-kira begini. Nah, kita menentukan titik A-nya ini. Nah, ini titik A. Ini titik A, 3 dan 5. Ya. Kemudian kalau direfleksikan terhadap titik pusat koordinatnya ini. Nah, artinya ini cerminnya. Ini adalah cermin ya. Ini adalah cermin. Ya. Cerminnya itu berupa titik 0 dan 0. Berarti ini kalau kita cerminkan kan ke sini ya. Ini cerminnya, ini bendanya. Nah, bayangannya pasti ke sini. Berarti berapa? 3 dan min 3 dan min 5. Nah, gitu. Nah, ini adalah A aksen min 3 dan min 5. Nah, ini jarak ini ya. Ini kalau membuat membuat skala 1 2 3 4 5 ini semuanya sama ya jaraknya. Jadi jarak ini kemudian ini sama, maka panjangnya ini harus sama dengan panjang ini. Nah, gitu ya. Tuh, jadi titik ini dicerminkan ke sini. Berarti bayangannya ada di A aksen. Jadi kalau tidak pakai aksen itu adalah benda aslinya, kalau ada aksen adalah bayangan. Paham ya? Baik. Terima kasih. Sekarang yang kedua adalah kalau pencerminan terhadap sumbu X ya. Yang kedua tadi refleksi terhadap sumbu X ya. Rumusnya apa tadi? Kalau ada P, X, dan Y,
direfleksikan terhadap sumbu X, ya, maka bayangannya P aksen adalah X dan min Y. Nah, ya, itu rumusnya. Ya, ini rumusnya nih. Ini rumusnya. Ya. Nah, sekarang contoh. Contoh. Misalnya, titik B yang terletak pada koordinat 2 dan min 3, atau maaf, jangan 2 dan min 3. Ya. Dua dan 3 saja. Ya, 2 dan 3. Titik B, ya. Titik B yang terletak pada koordinat 2 dan 3 direfleksikan terhadap sumbu X. Tentukan bayangan titik, maaf ini titik ya, titik B, ya, tentukan bayangan titik B. Nah, penyelesaiannya sini ya. Penyelesaiannya tadi rumusnya P, X, dan Y direfleksikan terhadap sumbu X, ya, maka bayangannya P aksen X dan min B, gitu ya. Maaf kok, X dan min B, X dan min Y ya. Nah, maaf, X dan min Y. Nah, oke, kita masukkan titik B nya berapa? Penyelesaiannya B itu titiknya 2 dan 3 direfleksikan terhadap sumbu X, maka bayangannya B aksen adalah ini X, ini tetap X ya, berarti 2 tetap 2. Dari Y menjadi min Y, dari Y menjadi min Y, berarti dari 3 menjadi min 3. Nah, gitu ya. Tuh, kalau digambar bagaimana? Kalau digambar kira-kira begini, nah. Maaf, mudah-mudahan ini bisa Bapak sambil belajar nih. Ini koordinatnya. Ini sumbu X. Ya. Ini sumbu Y. 1, 2, 3. Ini 1, 2, 3. Nah, ini min 1, min 2, min 3. Ini min 1, min 2, min 3. Ini tadi kurang lebar ya. Nah, kita lebarin. Maaf. Oke. Ya, panjangin ya. Maaf. Jadi kacau deh.
Mudah-mudahan nggak ini deh ya. Maaf. Jadi kalau bikin koordinat yang pakai penggaris ya. Kalau di buku gitu. Ini min 1, min 2, min 3. Ini. Karena refleksinya terhadap sumbu X nih, ya, karena refleksinya terhadap sumbu X, berarti cerminnya apa? Cerminnya adalah sumbu X. Nah, berarti cerminnya apa? Ini adalah sebagai cermin. Ya. Cermin. Karena cerminnya sumbu X. Nah, sekarang titiknya nih. Titiknya B, 2 dan 3. 2, 3. Ini 1 ya, maaf nih angka 1. 3-nya di sini, ini 2-nya kita tarik ke atas. Nah, gitu. Ini 3-nya. Maaf. Nah, di sini ini adalah titik B. Titik B-nya 2 dan 3. Cerminnya ini cermin, ya. Ini cermin nih. Nah, ini. Ya, ini cermin. Ya, ini cermin. Sumbu X ini cermin. Maka kalau ada benda di sini, ini cermin, bayangannya pasti ke sini ya. Nah, berarti bayangannya ke sini. Nah, bayangannya ke sini. Berapa? 2 dan min 3. 2 ini sama, min 3 ini. Nah, berarti ini adalah B aksen, yaitu 2 dan min 3. Gitu ya? Paham ya? Sudah 2 tentang pencerminan, yaitu yang pertama adalah tadi refleksi terhadap pusat koordinat 0 dan 0 ya. Yang kedua adalah refleksi terhadap sumbu X. Mudah-mudahan paham ya. Untuk selanjutnya silakan kalian juga bisa sambil membaca. Mudah-mudahan kita masih punya waktu untuk Bapak jelaskan. Ya. Kalau tidak, kalian bisa belajar dari buku. Banyak membaca, kalian tetap harus semangat ya. Oke, itu saja dulu. Sampai di sini, mudah-mudahan tetap semangat dan ingat jangan lupa subscribe, kemudian juga bunyikan lonceng supaya jika ada video yang baru dari Bapak bisa kalian dapatkan dengan cepat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.